Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun Season 9 episode 20. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Api merah yang berisi bibit api berwarna hitam pada saat ini mulai menyebar dan mulai membentuk sebuah cincin. Bahkan batu-batu besar yang ada di sekitarnya langsung habis terbakar. Kerikil dan juga debu pada saat ini juga telah benar-benar hilang. Tatapan mata banyak orang penuh dengan rasa terkejut. Hal itu menyebabkan tempat ini menjadi hening dalam sejenak. Tidak lama kemudian semua orang melihat pada arah Lindong, yang kemudian mereka mengatakan, "Hah, itu adalah api iblis Nirwana, dan itu sebenarnya kesengsaraan Nirwana." Mereka yang mampu mengalami kesengsaraan di tempat ini dianggap cukup mampu, karena melewati kesengsaraan Nirwana sendiri adalah sebuah pengalaman penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Karena itu, mereka sangat akrab dengan gelombang energi dari kesengsaraan Nirwana yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Biasanya tidak ada yang akan memiliki reaksi besar terhadap gelombang energi semacam ini. Lagi pula, orang-orang juga pernah mengalaminya secara pribadi. Namun pada saat ini adalah situasi yang sangat berbeda. Dan ini benar-benar situasi yang sangat unik, karena kesengsaraan Nirwana yang dialami oleh Lindong tidak dilakukan dengan cara duduk tenang. Namun hal itu dilakukan di dalam sebuah pertarungan, yang bahkan lawan bertarung dari Lindong sendiri adalah seorang praktisi yang berada di level Nirwana kelima. Semua orang di tempat ini yang melihat aksi dari Lindong, mereka pun bergidik, yang kemudian mereka mengatakan ini benar-benar tidak masuk akal. Mengalami kesengsaraan Nirwana di tengah sebuah pertarungan. Kesengsaraan Nirwana sendiri adalah sesuatu pengalaman yang paling menakutkan bagi setiap praktisi di panggung Nirwana. Karena setiap kali kesengsaraan ini muncul, maka semua orang akan segera mencari daerah terpencil atau mencari perlindungan dari rekan mereka dengan harapan bisa melawan kesengsaraan Nirwana ini dengan damai. Di dunia ini, sebagian besar praktisi yang berada di panggung Nirwana, mereka sebenarnya tidak mati dalam pertempuran, melainkan mereka mati dalam menghadapi kesengsaraan Nirwana. Hal ini sudah menunjukkan betapa mengerikannya sebuah kesengsaraan Nirwana itu sendiri. Namun pada saat ini, yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka adalah seseorang yang telah benar-benar menjalani kesengsaraan Nirwana sambil melakukan sebuah pertempuran. Hal ini menciptakan sensasi yang sangat membingungkan di dalam benak mereka semua. Sampai-sampai orang yang ada di tempat ini semuanya terkejut dan mereka langsung diam membisu. Di dalam pertarungan, pada saat ini kelompok dari Liu Bei sendiri sedikit melambat setelah mereka melihat apa yang terjadi pada Lindong, yang pada akhirnya kelompok dari Liu Bei mengerti mengapa Lindong melakukan pertahanan secara besar-besaran dalam menghadapi serangan dari Song Zhen. Ternyata selama ini Lindong telah menggunakan sebagian besar energinya untuk menghadapi kesengsaraan Nirwana yang ada di dalam tubuhnya. Dan kelompok Liu Bei sendiri pada saat ini menggambarkan sosok Lindong hanya dengan satu buah kata, yaitu gila. Jika sebelumnya Lindong tidak bisa menahan serangan dari Song Zhen, kemungkinan dia akan kehilangan kendali baik secara internal maupun eksternal. Dan hal itu bisa membahayakan nyawa dari Lindong sendiri. Dari kejauhan, pada saat ini mata cantik dari Mu Hongling menatap Lindong dengan penuh rasa kekaguman. Yang kemudian Mu Hongling pun berkata dalam hati, "Lindong, dia telah berkali-kali menciptakan keajaiban sejak aku bertemu dengannya pertama kali di tempat itu." Di sisi lain, wajah dari duo Sui Ying pada saat ini menjadi sangat serius ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Lindong. Berbagai kejutan dan juga kengerian segera terpancar dari dalam pupil mata mereka. Jelas hal ini
menandakan bahwa mereka benar-benar diintimidasi oleh tindakan dari Lindong. Xiaodo yang pada saat ini juga melihat ke arah Lindong, dia pun menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian Xiaodo pun berkata, bocah ini benar-benar penuh dengan kejutan. Xiaodo sekarang tidak terlalu khawatir tentang tindakan yang dilakukan oleh Lindong, karena dirinya telah lama bersama dengan Lindong. Hal itu membuat Xiaodo paham dengan sifat-sifat dan juga berbagai kejutan yang diciptakan oleh Lindong. Terkadang Xiaodo sendiri dibuat takjub dengan kejutan beberapa kartu draft yang dimiliki oleh Lindong. Tidak lama setelah itu mata dari Xiaodo pun dia memandang ke arah Songku, yang kemudian Xiaodo menyeringai sambil mengatakan, "Hei, sebelumnya aku telah mengatakan padamu bahwa kamu jangan terlalu senang dulu, tapi kamu tidak mengindahkan apa yang kukatakan." Mendengar kata-kata itu, Songku sendiri pada saat ini mulai mencibir. Apa yang bisa dibanggakan? Bahkan jika anak itu berhasil melewati kesengsaraan nirwana, dia paling-paling hanya akan berada di tahap nirwana keempat. Mendengar jawaban dari Songku, Xiaodo pun hanya tersenyum bengis, yang kemudian dengan genggaman telapak tangannya, pada saat ini sebuah energi yang tidak terbatas segera melonjak keluar, dan hal itu menyerbu ke arah Songku. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Xiaodo, hal ini membuat Songku tidak berani meremehkan kekuatannya, dan dengan cepat Songku pun mengaktifkan energi Yuan untuk menghadapi serangan dari Xiaodo itu. Saking kuatnya serangan dari Xiaodo, bahkan Songku pada saat ini dia masih terlempar dan hanya bisa menstabilkan tubuhnya. Di dalam hati sendiri, Songku merasa bahwa dia sepertinya sudah tidak mampu menghadapi kekuatan dari Xiaodo. Semangat bertarung dari kelompok Lindong pada saat ini secara signifikan telah meningkat. Selama trio Song Brothers yang paling merepotkan dapat dihancurkan, maka peluang kemenangan tertinggi akan segera didapatkan oleh kelompok Lindong. Dan situasi yang awalnya berbahaya bagi Lindong, tiba-tiba saja pada saat ini akan segera berbalik. Di sisi lain, wajah dari Song Shen sendiri telah berangsur-angsur menjadi serius, dan senyum yang selalu menempel di wajahnya sekarang sudah menghilang. Dia pun menatap tajam pada Lindong, dan di dalam mata Song Shen sendiri nampaknya ada sebuah keterkejutan dengan apa yang dilakukan oleh Lindong. Namun pada saat yang sama, Song Shen juga sangat marah. Dia tidak bisa membayangkan Lindong bisa melakukan banyak tugas dan bertukar pukulan dengannya pada saat menjalani kesengsaraan nirwana. Bahkan hal itu tidak akan pernah berani dilakukan oleh Song Shen. Hal ini sebenarnya membuat Song Shen sendiri menjadi iri, karena sebenarnya Lindong mampu melakukan sesuatu yang sangat mengerikan seperti ini. Kilatan dingin pada saat ini segera terlintas di mata Song Shen, yang kemudian dia mengatakan, "Aku tidak bisa membiarkan orang ini melewati kesengsaraan nirwana dengan sukses." Setelah mengatakan hal itu, kekuatan Yuan yang sangat megah segera melonjak dari dalam tubuh Song Shen. Dan hal itu pada saat ini telah membentuk cakar yang sangat besar. Energi di dalam cakar itu sendiri juga terasa sangat aneh, yang kemudian cakar yang telah dibentuk oleh Song Shen pada saat ini akan segera menghantam tubuh dari Lindong. Melihat serangan Song Shen akan segera mengenai dirinya, Lindong pun mengangkat kepala, dan dia pun pada saat ini tersenyum, yang lalu mengatakan, "Sudah terlambat untuk menyerangku saat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengulurkan telapak tangannya, dan seberkas api berwarna hitam segera keluar. Hal itu langsung meledak ke arah cakar yang aneh. Pada saat api hitam meninggalkan telapak tangan Lindong, gelombang energi Yuan yang sangat kuat segera menyembur dari dalam tubuh Lindong. Bahkan auranya sendiri pada saat ini tampak telah berkembang dengan pesat. Wajah dari Song Shen sendiri pada saat ini berubah menjadi sangat pucat. Setelah dia merasakan peningkatan tajam dalam aura milik Lindong, yang kemudian Song Shen mengatakan, "Lindong, apakah dia telah berhasil melewati kesengsaraan nirwana? Bagaimana bisa? Hal itu sangat cepat." Karena di dalam hati Song Shen sendiri, dia masih tidak terima
dan juga tidak percaya bahwa Lindong bisa melewati kesengsaraan nirwana keempat dalam waktu yang sangat singkat. Songsen sendiri pada saat ini sebenarnya tidak terlalu tahu banyak tentang Lindong. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah tahu seberapa kuat tubuh fisik dari Lindong. Karena sebenarnya pada saat ini Lindong telah menguasai seni transformasi tubuh naga hijau. Meskipun kesengsaraan nirwana keempat sendiri itu sangat sulit, hal itu tidak akan bisa memberikan pukulan fatal bagi Lindong. Ditambah dengan tekad yang luar biasa dan tubuh fisik yang kuat, maka Lindong akan mampu bertahan melalui kesengsaraan nirwana dalam waktu yang sangat singkat. Lindong sendiri pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya telah melonjak dengan sangat besar, dan energi itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan meningkatnya kekuatan Yuan ini, secara otomatis Lindong akan mampu menutup celah antara kekuatannya dengan kekuatan dari Songsen. Tidak lama kemudian Lindong menatap tajam pada Songsen. Dia pun tersenyum ketika melihat wajah pucat Songsen sendiri. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Songsen, kamu memang benar. Memang tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu dengan kekuatan nirwana ketiga. Namun pada saat ini aku bisa melakukannya." Songsen yang mendengar kata-kata arogan dari Lindong, dia pun pada saat ini berkedip sinis. Yang kemudian Songsen pun mengatakan, "Bocah yang arogan, bahkan jika kamu telah mencapai tahap 4 nirwana, jarak di antara kita masih memiliki celah yang cukup jauh. Dan kamu sebenarnya telah berani menantangku hanya karena dirimu telah naik level nirwana keempat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku seperti sampah-sampah masa lalu yang kamu lawan?" Mendengar kata-kata dari Songsen, Lindong segera mengulurkan telapak tangannya, dan dia menghadapkan telapak tangan itu ke atas, lalu sedikit menekuknya. Hal itu jelas-jelas sebagai provokasi yang dilakukan oleh Lindong. Melihat tingkah dari Lindong itu membuat Songsen menjadi sangat marah. Yang kemudian dia pun berteriak, "Dasar kotoran yang cari mati!" Setelah mengatakan hal itu, cahaya keemasan segera menyembur keluar dari dalam tubuh Songsen. Dan sesaat kemudian, Songsen sendiri pada saat ini menghentakkan kakinya ke tanah. Hal itu membuat bumi bergetar, dan banyak naga tanah yang dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang sangat kejam segera keluar, kemudian membentuk lingkaran di sekitar Lindong. Karena sebenarnya naga tanah ini akan segera menghancurkan Lindong dan meratakannya dengan bumi. Melihat serangan kuat yang dilakukan oleh Songsen, hal ini membuat Lindong tidak merasa panik sedikit pun. Yang malahan, dia pun tersenyum. Setelah itu, Lindong membalikkan telapak tangannya, dan segel logam hitam dengan cepat segera berubah menjadi sangat besar. Bayangan hitam pun pada saat ini segera turun dari langit, dan hal itu menabrak para naga bumi yang dalam sekejap langsung menghancurkannya. Akibat ledakan itu, lumpur dan juga tanah pada saat ini bertebangan kemana-mana, dan debu yang tebal segera menyelimuti udara. Setelah beberapa saat, debu-debu itu pun menghilang, yang pada saat ini memperlihatkan sebuah segel logam hitam yang besar yang telah muncul di langit bersama dengan Lindong yang berdiri di atasnya. Kali ini, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari serangan dari Songsen. Sebaliknya, dia malah dengan paksa menghancurkan serangan Songsen sendiri. Semua orang yang ada di tempat ini jelas tahu bahwa situasinya telah berubah. Lindong yang sekarang berdiri di atas segel logam hitam, tatapan matanya melihat tajam pada Songsen, dan ada jejak dingin dalam tatapan mata itu. Tidak lama kemudian energi Yuan yang sangat besar segera mendesing di sekitar tubuh dari Lindong. Dan dalam genggaman tangan Lindong sendiri kini sudah memegang tombak tulang buaya surgawi. Dia pun menggesekkan tombaknya ke atas dan mengarahkannya pada Songsen. Semua kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong pada saat ini berputar-putar di sekitar tombak tulang buaya surgawi. Hal itu segera mengeluarkan kilau yang sangat luar biasa. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, "Sekarang, apakah kita akan bersenang-senang?" Sementara di sisi lain,
Lan Ying yang pada saat ini melihat Lindong, dia pun tersenyum ketika merasakan ledakan aura yang sangat besar yang dipancarkan oleh Lindong. Yang kemudian Lan Ying pun menoleh pada King Feng dan mengatakan, "Sekarang, apakah kamu percaya pada kata-kataku? Lindong itu bukan orang yang bisa kau remehkan." King Feng sendiri hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan ekspresi serius kini telah muncul di wajahnya. Yang kemudian King Feng pun bergumam, "Ya, Lindong memang tidak sederhana, dan situasinya pada saat ini mulai berubah. Namun Song Shen sendiri, dia juga bukan individu yang biasa. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kekuatan besar apa yang akan dikeluarkan oleh Lindong untuk menghadapi serangan-serangan dari Song Shen dan juga membalas serangan sebelumnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.